ayat 62 surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi setelah berjalan beberapa jauh, berapa lama? Kalau tadi waktu berhenti di sebuah batu tadi, ternyata bekal ikan yang dibawa itu ada. Nah, kemudian pada saat setelah jauh perjalanan, Nabi Musa ngajak berhenti, lalu ngomong sama Lifatahu kepada pembantunya, Yusha, namanya Yusha bin Nun, Yusha, coba keluarkan bekal, kayaknya kita udah capek, ini udah letih, perjalanan udah jauh, kita makan yuk. Itulah secara gampangnya gitu. Ayo makan dulu di masakan Padang di daerah Hulu Indah itu. Kita mampir dulu, kita nyari lauk Padang ini. Begitu berhenti, ini pembantunya ini pembantunya ini aja ya Nabi. Jangan makan itulah. Kenapa? Qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu wa takhadha bilahu fil bahri ajaba. Ya Nabi. Nah, bekalnya tadi udah enggak ada. Lah kenapa? Pas kita tadi berlindung di batu tadi itu, bekal ikan kita itu kok lah ya ujuk-ujuk hidup tuh ya Nabi. Nah terus, sudah pun hidup, ujuk-ujuk dia melompat, terus lari ke laut, ya langsung berenang masuk di laut di sana tadi. Loh ya apa tuh? Lah, kamu nggak ngomong sama saya. Enggak, saya lupa menceritakan, dan yang bikin saya lupa ya setan itu ya Nabi. Wah, terus gimana sekarang ya? Kita ke masakan Padang aja. Mungkin gitu ya kalau sekarang gitu ya. Gitu. Terus gimana? Nah, ini ada pelajaran penting ya yang bisa kita petik di sini. Sekarang ini ada gerakan ya. Sudah lama sebenarnya, tapi menurut saya ini pengaburan makna ya. Setan itu ada sebagian mufasir atau penafsir ya, tafsir itu yang menafsirkan setan itu sebagai sifat ya. Sebagai sifat. Padahal dalam ayat banyak sekali setan itu berkata, setan itu menggoda, setan itu datang, setan itu seperti ini, menggoda sampai lupa. Kalau setan itu sebagai sifat, ya nggak benar lah. Setan itu fa'il, bukan na'at. Fa'il dia. Karena ada fi'il yang dikerjakan. Baik menggoda, mendatangi, bahkan berkata. Kan gitu. Dan di dalam banyak ayat setan itu disebut innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya hu-nya itu adalah dhamir setan. Itu aduwun musuh lakum bagi kalian. Lo aduwwum mubin, musuh yang nyata. Masa sifat? Gitulah. Nah, dalam ayat ini juga diterangkan yang tadi bikin saya lupa itu ya setan ya Allah, ya Nabi. Gitu ya, supaya apa? Saya khawatir kalau setan itu nanti dianggap sebagai sekedar sifat, ya gerakan untuk menjadikan setan sebagai common enemy atau musuh bersama ini menjadi agak rapuh karena dia hanya dianggap sebagai sifat yang bisa menjelma sebagai apapun. Tapi memang setan itu menurunkan atau menyebarkan sifat-sifat jelek, tapi setan ini sebagai sosok ya.
sosok makhluk Allah memang. Ini saya agak melebar dikit dulu, mumpung ingat gitu. Karena kemarin juga tak lihat ada sebuah video yang mengatakan setan itu sifat. Dan saya masih ingat dulu, saya pernah ketemu sama seorang kiai besar juga. Setan itu sifat, bukan makhluk katanya. Dan saya agak kurang sependapat dengan itu ya. Termasuk di sini nih. Jadi Yusha bin Nun itu mengakui bahwa ketika tadi berhenti bersandar di batu itu, ikannya pergi, ikannya melompat ke laut dan dia lupa memberitahu Nabi Musa. Dan dia mengakui bahwa yang bikin dia lupa adalah bisikan setan. Jadi kalau kita lihat itu, apa yang kita sekarang ketahui bahwa setan itu musuh yang nyata, setan itu adalah sosok yang bahkan bisa bikin lupa si Yusha bin Nun, kita pun sekarang harus hati-hati tuh. Ya. Karena dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Mujadalah, dalam banyak surat itu, Al-Baqarah juga diterangkan betapa setan itu memang mengganggu banyak aktivitas manusia, baik dalam hal ibadah, dalam hal dakwah, dalam hal sedekah, dalam hal tarbiyah. Misalnya dalam hal sedekah, kan jelas itu. Masa sifat? Kalimatnya kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu kan. Setan itu gitu jelas itu. Itu menakut-nakuti manusia dari fakir, miskin, sehingga manusia akhirnya terjerumus ke dalam sifat yang keji apa? Pelit. Nah, pelit ini loh sifat. Setannya itu yang bikin orang berbuat pelit kan gitu. Nah, jadi setan itu menggoda manusia dalam banyak hal, termasuk dalam hal sedekah tadi. Dalam hal ibadah juga, setan itu yuwaswisu fi sudurinas, membuat was-was di dalam hati manusia, sehingga kadang dia lupa bacaan, sehingga kadang dia timbul rasa riya anas. Nah, riya inilah sifat, gitu kan. Jadi setan sebagai kausa, sebagai penyebab kenapa sifat itu muncul, saya sosok itu yang ngubub-ngububi ya. Makanya 3 proyek besar umat manusia yang dicanangkan oleh Bapak Guru Mokhtar itulah yang kedua, melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Dan itu nanti agak kabur kalau setan itu hanya dimaknai sebagai sifat. Ya. Jadi kita tidak memusuhi sifat, tetapi memusuhi penyebab dari sifat itu muncul. Jadi akhirnya lupa itu. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, qala dzalika ma kunna nabghi. Ya, sebenarnya itu tadi, di tempat itu tadi kita harusnya berhenti. Yaitu tempat yang kita cari. Tempat di mana ikan itu ke laut, berarti itu petunjuk bahwa disitulah tempat yang kita cari. Jadi memang sejak awal ternyata ya memang kalau ikan itu tiba-tiba lari dan menuju laut ya di tempat itu. Pertemuan antara Al-Bahraini, 2 lautan, yang kemarin sudah saya sampaikan lokasi perkiraan maupun gambar-gambarnya ya. Yakni di daerah, ada yang mengatakan di Laut Merah, ada yang mengatakan di Gibraltar. Ya, pertemuan antara benua Eropa sama benua Asia sana ya, antara Maroko dan Spanyol sana. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa
pertemuan dua lautan itu adalah tempat yang benar-benar memang misterius sampai saat ini. Tapi apapun itu, maka ketika Nabi Musa sadar bahwa pembantunya lupa, langsung wis diajak balik. Ya wis kita balik ke tempat yang tadi. Nah, waktu itu mencari tempat yang didatangi ya nggak mudah dulur ya, karena kan masih berupa apa alam yang liar. Kalau sekarang ya tinggal cari Google Map balik gitu aja, ya kan. Kalau dulu kan nggak gampang. Navigasinya benar-benar mengandalkan ingatan. Kalau di lautan yang mengandalkan petunjuk bintang dan angin. Jadi tidak gampang, apalagi kemudian kata disebut fartadda ala atharihima kososo. Jadi beliau berdua balik ke tempat tadi mengikuti bekas jejak yang ditinggalkan, tapi melalui lautan kososo. Nah, kalau melalui lautan ini ya tidak mudah ya. Tidak mudah. Fawajada abdan man ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, akhirnya singkat cerita Nabi Musa dan Yusha bin Nun kembali ke tempat asal di sana. Ternyata di sana nyari ikannya tidak nemu. Di sana ternyata ada seseorang hamba Allah yang Allah sebutkan di situ abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Berarti kan banyak ya hamba Allah yang begitu, cuma kita tidak tahu ya. Yang atainahu rahmatan, yang kami berikan kepadanya rahmat min indina, dari sisi kami. Jadi ada rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepadanya min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu. Jadi ada ilmu khusus yang diberikan kepada abdan min ibadina tadi itu, seorang hamba tadi. Apa ilmu khusus itu? Nah, ini yang perlu kita kulik sekarang ya. Gini loh. Jadi kisah ini kan bermula ketika Nabi Musa berkhutbah kemarin ya, kita ceritakan itu. Lalu di tengah khutbah ditanya oleh santrinya, Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Waduh. Nah, karena memang ya wajar ya Nabi Musa di samping juga seorang nabi yang tentunya lebih tahu tentang ilmu Allah. Nabi Musa juga paling banyak menerima mukjizat, dan mukjizatnya nggak kaleng-kaleng. Mukjizatnya Nabi Musa ini mulai dari menghidupkan orang mati ya. Ingat loh ya, Nabi Musa itu pernah punya mukjizat menghidupkan orang mati. Jadi ketika ada orang terbunuh, kemudian minta dihakimi siapa yang membunuh orang itu. Nggak ada yang ngaku. Lalu oleh Allah diperintahkan suruh umatmu menyembelih seekor sapi. Nah, yang Bani Israel kan tanyanya dua daki itu kan. Sapi wedok apa lanang sah Musa? Itu kan dijawab, berangkat balik lagi. Iki sapi umur piro iki? Dijawab, balik lagi. Iki sapi sing wis tahu digawe bajak sawah apa gorong iki? Balik lagi. Berangkat, balik lagi. Iki warna apa iki? Itulah yang tanyanya banyak itu. Akhirnya setelah dijawab lengkap, baru kemudian berangkat. Hampir saja mereka nggak melaksanakan itu. Nah, begitu sudah ketemu, lalu diperintah sembelih, kemudian oleh Allah perintah agar sampil atau kakinya sapi yang sudah disembelih itu dipukulkan kepada si mayit.
Nah, begitu dipukulkan, mayit itu hidup atas izin Allah. Loh, gitu. Hidup. Lalu memberitahu siapa yang membunuhnya. Lalu setelah hidup itu, kemudian oleh Allah diwafatkan kembali. Nah, dengan mukjizat-mukjizat, lalu mukjizat itu sudah kita kemarin pelajari ada 9 apa 8 10 mukjizat itu yang luar biasa besar-besar, mulai dari ular, dari cahaya, mulai dari banjir, mulai dari membelah lautan, macam-macam. Itu ya wajar kalau Nabi Musa merasa, oh aku yang paling berilmu. Kan gitu. Apalagi Nabi Musa juga cerdas loh Nabi Musa itu. Gitu. Nah, tetapi jawaban itu ternyata Allah tidak berkenan. Sehingga Nabi Musa ditegur oleh Allah. Jangan merasa sudah paling berilmu. Sekarang gini aja, coba berjalanlah ke arah sana misalnya. Nanti kamu akan ketemu hambaku. Gitu. Ini kan jadi kayak cerita Sun Gokong mencari kitab suci ke arah barat ini. Perjalanannya mungkin kayak gitu ya, gurunya Sun Gokong ini. Di sini sebetulnya itu kan ajaran agama apa itu ya? Nah, dalam Islam dipahami bahwa Nabi Musa akhirnya berkelana bersama dengan Yusha bin Nun ini sesuai dengan perintah Allah mencari siapa orang yang dimaksud Allah. Singkat cerita sampai tadi kejadian itu. Lalu begitu kembali ke tempat yang batu tadi, ketemu sama seorang sosok yang kemudian di dalam hadis dikenal sebagai Nabi Khidir. Khidir. Ya. Nabi Khidir itu hamba Allah yang perdebatan ulama. Apakah dia itu memang nabi, manusia biasa, atau sebenarnya dia adalah seorang malaikat. Gitu. Ini gitu. Jadi sebenarnya nama Khidir itu sendiri ya, itu nama yang tidak disebut di dalam Quran tapi sangat populer ya. Seorang hamba Allah yang diberi ilmu. Nah, apa sih sebenarnya yang kita dapat petik dari pelajaran ini? Haidir itu kan artinya mampu ya, mampu. Jadi lebih mampu untuk menerjemahkan ilmu-ilmu Allah yang tidak dimiliki. Nabi Musa itu ulul azmi. Nah, ulul azmi tetapi toh demikian oleh Allah disadarkan bahwa meskipun kamu seorang pemimpin para nabi di masa itu, tetapi jangan jumawa, jangan sombong, karena ada ilmu yang kamu tidak punya. Ada pengetahuan yang kamu belum tahu, meskipun kamu seorang pemimpin. Nabi Khidir tentu derajat kerasulannya di bawah Nabi Musa, udah pasti itu. Karena waktu itu dijadikan sebagai seorang ya pegiat peraulan. Jadi dijadikan sebagai pemimpin para nabi di masanya Nabi Musa ya Nabi Musa. Tetapi kan Allah ingin mengingatkan, meski demikian jangan sombong. Ada hambaku yang meskipun bukan seorang Rasul ulul azmi, meskipun tidak dikenal punya umat dan tidak memiliki tugas untuk menyampaikan risalah, tetapi dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Gitu. Makanya di ayat ini dijelaskan, disampaikan ketika Nabi Musa berkata, qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Apakah bisa Pak Khidir, Khidir, Mas Khidir, saya ikut sampean. Lalu sampean ngajarin saya apa yang telah Allah ajarkan kepada sampean supaya saya ini dapat tambahan ilmu, tambahan petunjuk. Ini juga pelajaran untuk kita. Begitu Nabi Musa, inilah maksumnya para nabi ya.
Maksum itu terjaga, sehingga meskipun Nabi itu kadang sempat akan khilaf, tetapi oleh Allah langsung ditegur, sehingga nggak sempat jadi dosa, nggak sempat jadi kekurangan, karena langsung ditegur, langsung tobat, langsung perbaikan. Bedanya dengan manusia biasa kayak kita, ketika kita khilaf, nggak ada yang negur, akhirnya jadi kekurangan, jadi dosa, nggak tobat-tobat. Kalau Nabi nggak punya dosa. Kenapa ya? Kayak gitu tadi itu. Baru akan khilaf bentar, udah ditegur Allah. Itulah maksum, terjaga. Ini juga gitu, Nabi Musa dengan luar biasa, meskipun seorang pemimpin, seorang Rasul Ulul Azmi, orang yang bercakap langsung dengan Allah sekalipun, tidak gengsi untuk belajar dari orang yang dari entah-entah bantah sopo itu. Dari itu sopo. Gitu. Lah Nabi Musa coba lihat. Di samping sebagai seorang nabi, beliau itu putra kerajaan loh. Hidup yang sejak jadi orok itu hidup di kerajaan. Anak babe itu. Gitu. Orang borju, ya apa, dia benar-benar orang yang hidup dalam kemewahan sejak kecil. Tapi di samping ilmunya tinggi, hartanya banyak, juga sangat dekat dengan Allah, kurang apa coba? Kurang apa? Tapi beliau dengan luar biasa bersedia merendahkan hati, siap diremehkan. Loh, itulah. Apa? Siap diremehkan. Jadi ajaran siap diremehkan itu bukan kok kemudian ngasal atau asal comot, enggak. Ada dasar teologisnya. Gitu. Nah itu Nabi Musa itu. Dengan ketinggian derajat seperti itu loh, mau belajar kepada nobody istilahnya gitu ya. Si Khidir itu kan nobody. Bukan siapa-siapa itu. Dan Nabi Musa juga tidak tahu, masih curious ya. Masih penasaran, apa sih ilmu yang dimiliki? Kok aku sampai disuruh belajar sama si Fulan ini? Itu. Apalagi kemudian ketika diminta untuk ngajarin dengan cuek. Ya Nabi Khidir ini orangnya cuek banget. Qala, berkata Nabi Khidir ini, dia menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mampu. Jadi Nabi Musa digituin, kamu tidak mampu, tidak levelnya, tidak mampu kamu. Kamu tidak akan sabar ikut sama aku, tidak bisa. Kamu nggak bisa. Wih, sudah pun mau merendah hati, di underestimate kayak gitu loh, diremehin kayak gitu. Kamu tidak sabar kamu. Padahal ingat ya, gelar ulul azmi itu adalah gelar bagi 5 nabi terpilih. Yang terpilih kriteria utama adalah karena sabar. Bayangkan. Jadi Nabi Musa itu satu di antara Rasul Ulul Azmi yang terkenal dengan terbukti kesabarannya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Lah ini sudah sesabar itu menghadapi Fir'aun dan sebagainya. Nah ini ketemu sama Nabi Khidir, kamu nggak sabar nanti. Gimana coba kalau sampean digituin? Oleh bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan bangsawan, juga bukan terkenal alim ulama. Terus ngece gitu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak akan mampu sabar bareng aku, nggak mampu kamu. Intinya kan kamu itu nggak akan mampu, nggak nyandak ilmuku kamu itu. Ayo, balik tuh, zaman digituin gitu gimana coba? Kayak zaman genjong, zaman tempeleng orang kayak gitu. Wong aku guys enak-enak gelem belajar kok dadak kon lok-lokno itu loh. Kira-kira gimana? Taman waduh atau perjalanan jauh, ya kan, menemui seseorang, mau belajar ilmu, lalu ketemu terus digituin. Ah, kamu ini modelnya, delok tampangmu ini kamu bukan orang yang sabar kamu ini. Digituin gimana coba? Terus ini apa lagi ini kalimatnya ini? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra.
Gak mungkin lah kamu sabar. Gimana kamu sabar? Kamu nggak punya ilmu tentang apa yang kupunya ini. Kamu nanti nggak sabar kamu nanti. Kamu itu cetek ilmu masih. Kalau saya sendiri kalau misalnya ini sekedar berandai-andai ya. Kalau seandainya saya jadi Nabi Musa itu, oh tak cecek, ya kan? Eh, inilah pelajaran penting untuk kita ya. Betapa luar biasanya Allah memberi kita mingkul limasal dalam setiap perumpamaan, dalam setiap sejarah bagi kita itu. Gitu. Kalau kita lihat itu gimana coba? Ya, sampai di situ aja dulu dah pelajaran kita hari ini. Gimana kalau seandainya jadi Nabi Musa yang jelas-jelas sudah berilmu tinggi? Ya kalau sini sekarang ulama-ulama kayak saya atau enggak ada apa-apanya lah. Mau ahli tafsir, mau hafal Quran, mau apa dibanding Nabi Musa, enggak ada apa-apanya lah secara ilmu. Secara kedekatan alimnya kepada Allah, secara kedekatan muqarrab kepada Allah, kita enggak ada apa-apanya. Secara kemandian, sekarang kan ada banyak orang yang sok-sok mandi, sok-sok sakti itu enggak ada apa-apanya dibanding Nabi Musa belah laut toh. Kan gitu. Secara harta atau status sosial kita juga enggak ada apa-apanya. Nabi Musa jelas bangsawan dari keluarga Fir'aun. Lah gitu loh, sama Allah ditegur supaya enggak sombong. Dan gitu pun Nabi Musa bersedia dengan ikhlas, gentle luar biasa, ngajarin kita gimana caranya siap diremehkan tuh. Untuk mau belajar kepada orang yang di bawahnya. Itulah. Makanya sampean dan saya yang mungkin sekarang punya status sebagai Gus, sebagai kiai, ya nggak apa-apa belajar dari anak TK tentang gimana sih menurut kamu gini-gini gitu, ya nggak apa-apa. Belajar dari santri dan sebagainya. Nanti akan kita lihat perjalanannya itu. Nah, sampai suruh kamu nggak usah ikut saya gitu. Nanti jalan lagi ketemu ini tanya kamu nggak usah ikut saya, digituin terus itu. Ya, jadi ini pelajaran penting untuk kita bagaimana setinggi apapun jabatan, harta maupun status sosial kita, ojo sombong, ojo melete. Di atas langit masih ada langit. Bahwa ilmu Allah itu luas, ya. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo. Punten Gus, kula Gus. Silakan, Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini? Di ini Gus, di Prancis Gus. Oh ya, di Prancis saya tahu ya. Prancis Tasikmalaya ya? Ya, perapatan Cisayong Gus. Iya. Silakan, Wayan. Ini Gus terkait tadi apa polemik itu apa ya, terkait statement apa setan itu apa sosok apa sifat. Mungkin nanti siapa tahu gitu Gus, siapa tahu saya misalnya atau berargumen atau apalah ngobrol sama siapa itu ada yang mengatakan bahwa setan itu sifat gitu. Boleh nggak saya misalnya gini Gus bersedikit logika gitu. Ya. Kalau saya urai aja misalnya saya analogikan dengan setan menyuruh kamu untuk berbuat jahat. Nah, saya urai aja itu di situ. Subjek, predikat, dan objek gitu. Nah, kan subjeknya kan setan gitu, Gus. Ya predikatnya yang menyuruh itu, objeknya saya. Nah, berarti kan kalau subjek itu kan harus sosok gitu ya. Harus sosok gitu. Makanya ya sudah kalau sosok ya bukan sifat gitu loh. Bukan sifat. Atau misalnya saya analogikan lagi, kamu memukul anjing dengan tongkat kemarin misalnya. Saya uraikan berarti subjeknya kan kamu, predikatnya memukul anjing, objeknya tongkat alatnya itu.
Jadi kalau ada seseorang misalnya dipengaruhi oleh seseorang lain, jadi seseorang yang mempengaruhi itu anggap aja sebagai alat tuh yang diperalat oleh setan untuk mempengaruhi kita. Jadi saya mungkin pastinya sama dengan Gus itu. Jadi setan itu adalah sosok gitu. Kalau saya analogikan dengan yang tadi gitu, boleh nggak saya berargumen seperti itu? Dia nggak salah itu nanti dengan segala keterbatasan saya mungkin akan membantah akan setan itu ya sosok karena dia kalau yang namanya mempunyai pekerjaan ya pasti sosok gitu loh. Itu boleh ya seperti itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras Pak Sawan, bener sangat, boleh banget dan itu sama dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek ya. Nah, dalam bahasa Arab itu subjek itu fa'il, lalu predikat itu fi'il, lalu objek itu maf'ul bih. Nah, itu. Jadi subjek, predikat, objek. Nah, dalam bahasa Arab itu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il itu adalah perbuatannya, fa'il itu adalah pelakunya, maf'ul bih itu adalah objeknya. Ya pas itu, memang begitu. Dan saya sepakat itu juga yang sering saya pakai. Man. Karena memang menyuruh itu kan perbuatan. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya setan. Siapa setannya? Ya subjek, fa'il. Objeknya siapa? Ya manusia ini. Makanya kan banyak itu ayatnya. Ya. Nanti kita coba berjalan. Nanti saya akanlah di satu sisi itu. Kamu jangan terperdaya oleh setan. Allah kan begitu juga. Misalnya ya, dalam surat Yasin itu. Surat Yasin itu jelas banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'hadi ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah aku peringatkan kepadamu wahai anak Adam. Allah ta'budu syaiton. Nah, sekarang coba itu. Allah supaya kamu jangan ta'budu kamu menyembah asyaiton syaitan. Loh masa kita menyembah sifat? Kan gitu. Gitu kan. Dalam ayat Allah ta'budu syaiton. Gitu kan. Itu coba kita buka dua ayat itu aja ya. Nanti sama tunjukkan sama dia biar PN juga kelihatan apa menjadi ulama gitu. Coba Bayan. Itu. Terlalu lupa, saya lagi di luar Gus. Dakwah Quran. Sekarang Al-Baqarah dulu Pak Yan. Al-Baqarah 268. Al-Baqarah mana dia? Bacain Bu, tolong dibantu. Nih Pak, sekretarisnya dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah dibantu sama sekretaris saya Gus. Pas ya. Jadi di situ setan menakut-nakuti. Yang menakut-nakuti siapa ya? Setan. Apa predikatnya menakut-nakuti? Siapa yang ditakut-takuti? Manusia. Itu. Sama dengan ini, Wen. Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 16 17. 16 17 Al-A'raf. So, nanti terus terakhir nanti kita buka surat Yasin ya. Al-A'raf ayat 16 17. Ayat 16. Al-A'raf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Surahul 17. 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Jadi kalau datang dari depan, belakang, kanan, kiri, datang itu kan predikat.
Maka objeknya manusia. Siapa subjeknya? Ya iblis setan itu. Nah sekarang lebih terang lagi, Wan. Terakhir buka surat Yasin, Wan. Ayat 60. Surat Yasin ayat 60. Monggo dibuka coba. 60. Loh, Ini memang. mana ya? Monggo, Wan. Bacain, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul-adzim. Nah, jelas kan? Itu ya. Nanti sampaikan sama mereka. Loh, masa menyembah sifat? Ya menyembah sosok lah. Nah, itu kan Allah ta'budu syaitan. Jangan mengikuti atau menyembah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, sehingga gerakan untuk mengatakan setan itu sifat, menurut saya juga dari setan. Supaya apa? Supaya dia tidak dianggap sebagai sosok yang nyata. Makanya di ayat itu tadi yang dibaca terakhir, innahu, sesungguhnya dia aduwwun, musuh mubin yang nyata. Kenapa Allah pakai kata nyata? Karena selama ini setan tidak dianggap nyata. Gitu loh. Kenapa di situ tidak disebut innahu lakum aduwwur rajim misalnya? Dia adalah musuh yang terkutuk. Enggak. Tapi Allah pakai aduwwum mubin, musuh yang nyata. Supaya apa? Supaya manusia menganggap setan itu benar-benar nyata. Karena selama ini setan berusaha mengkampanyekan supaya dia tidak dianggap nyata. Ya lewat konsep-konsep kayak gitu tadi. Setan itu enggak kelihatan, setan itu sifat, setan macam-macam tadi itu. Boleh nggak saya tambahin, Gus? Boleh. Saya tambahin begini, misalnya begini. Gimana? Wujud atau sosok itu kan nggak mesti harus kelihatan. Saya analogikan lagi dengan ilmu fisika gitu loh. Zat itu kan ada zat padat, ada zat cair, ada gas gitu. Kalau wujud atau sosok itu harus kelihatan, coba gas itu kelihatan enggak? Kan enggak kelihatan loh. Udara itu kan enggak kelihatan juga gitu kan. Kan enggak mesti sosok itu atau wujud itu harus kelihatan itu. Buktinya udara kan enggak kelihatan gitu. Boleh nggak seperti itu, Gus? Bisa, boleh banget, Wan. Jadi makanya kan yang diajarkan Pak Guru itu melatih diri musuh mengetahui goib. Goib itu anggaplah dalam bentuk gas atau apa gitu kan. Dulu pelajaran fisika masuk, Wan. Enggak dengar. Dulu pas pelajaran fisika masuk. Halo, gimana? Boleh banget. Jadi logika-logika semacam itu memang kita harus pakai sebagai bahan ya, bahan untuk ya mempertahankan konsep-konsep kita ini supaya apa ya, lebih mantap gitu. Dan ada yang lebih mantap lagi nanti dibuka sendiri ya di apa surat Fatir ayat 6 itu nanti malah di situ. Maka setan itu musuh kamu, maka musuhilah dia sebagai musuh yang nyata. Jadikan dia begitu itu. Surat perlakukanlah dia sebagai musuh itu. Nyata banget itu. Jadi itu yuk kita tutup kajian kita di hari ini dengan ayat terakhir Pak Yan. Siapa Pak Yan atau lain buka di surat Fatir ayat 6. Fatir ayat 6 itu terang banget kalimatnya itu. Surat Fatir itu Pak Yan. Ayat 6. Itu malah jelas banget tentang setan itu sosok, nggak mungkin hanya sebagai sifat itu. Karena di situ ada subjek, predikat, objek dengan jelas itu. Enggak, kita ketemu? Mungkin sambil gayaman juga nggak apa-apa. Silakan di Fatir ayat 6. Fatir ayat 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jelas itu. Oke. Jadi bagus
Tadi analogi-analogi yang dipakai, dan saya rasa memang penting ya untuk kita mempertahankan konsep-konsep kebenaran itu ya tidak hanya dengan dalil nakli, tapi juga dengan dalil akli. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, semangat iman dan pengamalannya, dan berada dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qad al-hasdina min al-jinn wa syaitan jaga rabbana natina wa lana sabina rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah anta lana fansurna kafina anta عندما نفعل كلام جاهلين ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ ربنا اجعلنا مسلمين لك ومثلة ورسولا وغارين اللهم انزل رحمة بيت القدر والأمطار والوداد والأخلاق اللهم اغفر لنا صبر الصفي دمنا نفعل اللهم فاتر السماوات والعالم الغيب والشهادة أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان الشركين أعوذ بالله من جود البلاء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم بدأت الصدور اللهم صل بفاتنا الله على كل شيء وأنا ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman